Ini berkelindan. Wah, baru direkam. Iya, eh, ber, eh, berkelindan dengan politik dan sebagainya. Nah, makanya saya melihat ini sangat aktual sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di Indonesia. Nah, dalam konteks teman-teman yang ingin tertarik belajar di Rusia, saya katakan ini maafnya agak sedikit provokatif ya. Mohon izin Gus Bram, boleh. Kenapa? Karena di Indonesia itu, maaf ya, maaf sekali ya, itu masih banyak yang menganggap apa ya, sebelah mata ya Rusia ya. Karena kebanyakan nonton film Amerika, kalau film Amerika itu pasti penjahatnya Rusia gitu. Itu kehebatannya Amerika ya, bikin skenario yang menstimulasi pemikiran orang seluruh dunia bahwa orang Rusia itu orang jahat begitu. Makanya dibikin film, penjahatnya masih dari Rusia begitu. Yang kedua, kita masih melihat banyak yang masih memandang sebelah mata studi Rusia itu. Kenapa? Karena lebih fokus ke Jerman, mungkin ke UK, ke Amerika, ke Australia dan sebagainya. Jujur saya Gus Bram terima 3 beasiswa waktu itu. Australian Award saya terima untuk S3, LPDP UNER saya terima, dan yang ketiga beasiswa Rusia saya terima. Saya mikir, 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 mikir. Australian Award udah banyak ya. Di Australia itu orang Indonesia, mahasiswa Indonesia udah kejibun, udah banyak banget gitu ya. Kemudian saya pikir juga kalau di dalam negeri ya bagus juga. Cuman saya ingin di luar lah gitu. Maka saya pikir pilih Rusia, Gus Bram. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang yang belum paham tentang Rusia. Dan saya barangkali akan menjadi katalisator atau media penghubung kerjasama Indonesia dan Rusia. Alhamdulillah bertahap demi bertahap akhirnya saya bisa mewujudkan ide-ide saya itu. Kemudian saya tuangkan waktu mengikuti lomba diplomasi, leader diplomasi internasional di Moskow yang diikuti 40 negara. Kemudian alhamdulillah saya bisa mendapat juara dua dengan proyek saya yang sampai hari ini saya laksanakan yaitu kerjasama masyarakat ataupun bangsa Indonesia dan Rusia gitu. Karena proyek saya mengatakan bahwa diplomasi saat ini, teman-teman ini ya, saya ingin mengatakan bahwa diplomasi sekarang itu bebas, luas, dan terbuka. Jadi tidak ada batas-batasan. Misalnya teman-teman zaman dulu, kerjasama antara Rusia, Indonesia, dan negara lain hanya di kantor KBRI. Jadi harus melalui KBRI. Sekarang zaman sudah terbuka, mahasiswa Indonesia, Wintirta, bisa bersahabat bikin kerjasama BEM misalnya BEM-nya Wintirta bisa bikin kerjasama dengan organisasi kepemudaan di Rusia bisa tanpa harus minta izin ke KBRI atau pemerintah Indonesia. Nah, ini proyek yang saya lakukan menghubungkan organisasi-organisasi masyarakat Rusia dan Indonesia dan alhamdulillah sudah berjalan eh, apa namanya tahun ini dan mudah-mudahan ini bisa terus akan dilakukan gitu. Dan ini sangat menarik sehingga juri-juri pada saat itu pada saat saya presentasi sangat apa ya tertarik sehingga eh, memilih saya untuk menjadi juara karena saya sudah melakukan beberapa program-program itu. Nah, ini juga saya ingin membuka teman-teman semuanya bahwa teman-teman harus punya teman ini ya, Wak, ya. Mbak Kania misalnya, contoh moderator. Punya teman dari luar negeri nggak? Sudah berapa teman dari luar negeri? Ada beberapa sih, ada 2 orang yang cukup dekat, itu dari Korea, Pak. Boh, itu dari Korea. Itu belum lagi kalau misalnya Mbak Kania misalnya ya, atau teman-teman semuanya harus punya dari seluruh negara-negara yang lain gitu. Kenapa? Karena supaya jangkauan, kemudian jaringan tambah luas. Pertemanan itu awalnya berteman, nanti kemudian lebih besar ke pekerjaan, lebih besar, besar, besar lagi ke aktivitas keilmuan, lebih besar terus dan terus berkembang. Itulah yang kami dapatkan saat kuliah di Rusia, karena kami berjumpa dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa asing dari seluruh belahan negara sehingga kita terus dari Korea saya punya
kuliah di Rusia, orang Korea kuliah di Rusia. Saya punya punya teman dari Cina, oh, macamnya banyak ya. Kemudian dari negara Arab ya, dari Meksiko, dari Argentina saya punya. Jadi sehingga itu kesempatan kita untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian saya agak sedikit provokatif nih. Udah masuk ke pembahasan ini. Teman-teman, kalau ingin mencari peluang kuliah di luar negeri, terutama di Eropa, saya menyarankan Anda ke Rusia, apalagi dengan keilmuan yang saat ini Anda miliki. Kenapa? Saya melihat ada satu eh, potensi kerjasama luar biasa Indonesia-Rusia di zamannya Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini sebelum beliau dilantik sudah datang ke Rusia ngomong empat mata dengan Presiden Putin terkait kerjasama-kerjasama strategis. Ini yang saya tidak temukan ataupun saya tidak melihat eh, di beberapa periode sebelumnya. Ada keberanian untuk membangun kerjasama dengan Rusia. Karena selama ini kayak masih takut-takut begitu ya, atau ragu-ragu. Tetapi saat ini saya lihat begitu pelantikan, langsung Indonesia daftar menjadi anggota BRICS. Ini luar biasa. Ini potensi luar biasa. Kemarin saya menghadiri satu forum namanya Kongres Ilmuwan Muda Rusia dan Ilmuwan BRICS. Jadi itu kompetisi internasional, semua karya-karya ilmiah dilombakan, ya. Kemudian dipilih yang terbaik. Dan ini saya kayak Nobel untuk anak-anak muda, ibaratnya begitu. Yang saya lihat luar biasa dan ini kesempatan mungkin tahun ini belum ada dari Indonesia. Mungkin tahun depan mungkin dari UIN Tirta bisa datang untuk presentasi hasil ilmu ke anunya. Semua IT ya. Yang ininya IT semuanya yang dilombakan ini adalah IT dan kemudian itu langsung apa ya istilahnya mendapat penghargaan dan sebagainya. Banyak event-event BRICS. Kalau Indonesia menjadi salah satu anggota BRICS, ada banyak kesempatan teman-teman bisa mengikuti lebih besar lagi kegiatan-kegiatan yang ada di Rusia. Itu salah satunya ya event ada. Kemudian teman-teman olahraga ini saya kemarin juga berdialog dengan salah satu apa orang pemerintahan di Rusia akan digelar Olimpiade BRICS. Jadi yang teman-teman yang belum dapat medali di Olimpiade yang lain bisa dapat Olimpiade. Akan ada Olimpiade tersebut sehingga ini ada kesempatan luar biasa. Kemudian terakhir saya melihat ada diikuti dengan latihan militer ya Gus Bram ya, dikirim itu kapal selam tuh dari Indonesia dari Rusia ke ini ke Indonesia latihan perang Indonesia ini luar biasa. Saya sangat apresiasi sekali dengan keberanian Bapak Presiden Prabowo ya. Dan ini saya kira sangat luar biasa. Bahkan terakhir hasil pembicaraan coba dibaca di internet ya. Bapak Prabowo siap ya sudah menyiapkan 2.000 per tahun mahasiswa ke Rusia beasiswa. Ini siapa yang mau mengambil kesempatan ini? Kalau tidak kalian-kalian semua yang ada di sini. Coba dicari di googling ya mungkin pakai pakai ini pakai Prabowo siap beasiswa kirim mahasiswa 2.000 ke Rusia bayangin itu sesil pembicaraan dengan Presiden Putin. Dan ini saya pikir ini sangat luar biasa kesempatan untuk teman-teman semuanya. Sekarang izinkan saya share screen ya Gus Bram ya. Tentang beasiswa di Rusia. Kelihatan ya, Gus Ram ya? Teman-teman kelihatan ya? Atau Kelihatan Mas, jelas. nah sekilas tentang studi Rusia. Ini sekilas saja ya. Lalu lebih lengkapnya nanti silahkan kontak saya dibagi, nanti saya bagikan di sini. eh ini, nah ini coba Anda saksikan. Ini kita di Rusia ini adalah negara terluas di dunia. Ini Rusia dikatakan kawasan Euro-ASEAN. Jadi Euro-ASEAN itu separuhnya Eropa, separuhnya Asia. Di sebelah barat berbatasan dengan Eropa Barat ya, Finlandia, Swedia. Kemudian di selatan berbatasan dengan Asia Tengah, kemudian di dan Cina dan di timur berbatasan dengan Korea dan Jepang. Bayangkan itu ya sangat luas sekali. Ada 11 pembagian waktu. Kalau kita ada di Indonesia cuma 3, kalau di Rusia ada 11 pembagian waktu. Dan saya kebetulan ada di sini nih, Rostov nih. Kelihatan ya Mas ya, Mbak? Kan ya?
Ya, Wah. terlihat. Nah, saya di sini tuh deket kan perbatasan ini Ukraina. Iya, betul, sangat dekat. Nah, jadi kalau teman-teman merasa ragu, khawatir, sebenarnya tidak ada sesuatu yang sangat membahayakan di Rusia. Kawasan kawasan apa ya, peperangan itu ada lebih banyak di wilayah Ukraina sebenarnya, bukan di wilayah Rusia. Jadi hanya sampai di perbatasan-perbatasan ini saja. Moskow ini aman, ini semua aman. Oke, itu. Nah, ini tokoh-tokoh yang mungkin eh, sangat legendaris dari Rusia ya. Ini ada Lomonosov ya, penemu hukum kekal fisika gitu. Terus kemudian ini ada siapa ini Mbak Kenia? Kira-kira menurut Mbak Kenia? Siapa Astronot, yang kira-kira ya? astronot ya. Pertama kali orang yang terbang ke angkasa. Astronot pertama dunia. Bayangin ya, di Rusia udah ngirim astronot pertama di dunia. Bayangin itu. Ini namanya Mas Yuri Gagarin ya. Yuri Gagarin. Nah, di Menteng atau di anu ada patungnya gitu. Ini Rostov gitu, kemudian Lenin, kemudian Gus Pram pasti kenal nih kalau ini. Legendaris banget senapannya aja di seluruh dunia ada di Indonesia apalagi. AK-47 Kalashnikov yang menemukan senapan AK-47. Apalagi ini Bapak Presiden ini ya, noh, kalau Presiden ini noh, sudah terkenal sekali ya di Indonesia ya. Wah ini yang Habib Nurmagomedov ya. Kemudian kalau yang ini pasti Mbak Karina tahu nggak yang ini? Petenis asal Rusia legendaris. Wah, Maria Sharapova. Wah, ini pasti sangat sekali ya. Kemudian ini kalau ini Karpensky, mungkin teman-teman yang ahli virus ya pernah pakai eh, antivirus Kaspersky kayak itu. Ah, ini dia penemunya. Kemudian eh, lulusannya Rusia ini ya Mbak ya, banyak juga presiden-presidennya. Saya sangat surprise pertama kali melihat Husni Mubarak itu dulu alumni Rusia ternyata, presiden Mesir. Kemudian Pak Mahmud Abbas itu pernah kuliah juga di Rusia, presiden Palestina gitu ya. Dan juga ternyata banyak presiden-presiden di negara-negara lain alumni Rusia gitu. Mudah-mudahan nanti ada presiden Indonesia alumni Rusia gitu. Kemudian nah ini mungkin sekedar akan nis ya. Kenapa kok pilih Rusia gitu ya? Kenapa? Kenapa kualitas pendidikannya seperti disampaikan Gus Pram itu ya, termasuk penerima penghargaan Nobel terbanyak juga di dunia ya. Selain UK, itu Rusia juga ada beberapa tokoh-tokoh yang menerima Nobel gitu ya. Scientific publication-nya juga sangat bagus gitu ya. Beberapa universitasnya berada di top dunia. Cuman begini loh, kalau teman-teman ngelihat ada yang tidak semua ada di top dunia itu karena apa? Karena publikasi di Rusia itu, ini saya menyambung dengan Gus Bram ya, Gus Bram. Jadi menyampaikan bahwa publikasi internasional itu sebenarnya bisnis, benar, benar, benar Gus Bram. Jadi di Rusia itu kayak saya S3, PhD itu kita Scopus nggak wajib Gus Bram, nggak ada kewajiban untuk Scopus. Tapi yang paling wajib kita publikasi internasional di Sintanya Rusia, yang di internalnya Rusia itu yang wajib bisa sampai 5 dalam bahasa Rusia sama. Jujur kalau saya lebih susah itu daripada Scopus mungkin ya. Nah, kenapa demikian? Karena Rusia udah jauh-jauh hari melihat bahwa Scopus itu seperti sebuah project gitu ya. Project untuk kayak semacam apa namanya hegemoni gitu ya, atau hegemoni ilmu pengetahuan, atau ingin lebih ke bisnis, larinya kepada ke bisnis karena contohnya kayak kami di Rusia untuk penelitian-penelitian itu gratis Gus Bram. Banyak kan untuk kita publish ke ininya ya banyak kan gratis gitu. Kalau kita bagus diterima udah. Kalau nggak bagus ditolak selesai. Nggak ada, udah diterima bagus bayar lagi gitu ya. Nah itu sehingga ini juga sesuatu yang akan beda gitu. Nah penduduk angka literasi Rusia juga cukup bagus, cukup tinggi Gus Bram. Hampir semua itu menempuh pendidikan di universitas ya, sampai tukang-tukang apa ledeng ataupun tukang apa ya kalau di Indonesia ini itu juga alumni-alumni universitas gitu ya, penjaga toko alumni universitas, jadi hampir besar semua lulusan universitas. Nah ini
Nah, ini ilmuannya yang tadi saya sampaikan, Lomonosov, yang tadi gambarnya di pertama itu. Ilmuwan eh, penemu atmosfer Venus dan hukum kekekalan massa dan reaksi kimia. Namanya Lomonosov tadi. Yang tadi Mbak ditebak itu, ya, Yuri Gagarin, Lev Tolstoy, Dimitri. Nah, ini juga ini. Kalau teman-teman yang belajar tabel periodik ya. Nah, ini di Rusia, ini Dmitri Mendeleev ya. Kampusnya di Saint Petersburg State University. Ada patung besar di sana, alumninya situ. Alumni Saint Petersburg University itu tidak hanya Dmitri Mendeleev, Presiden Putin juga alumni dari Saint Petersburg State University. Kemudian Mikhail Kalashnikov ya, perancang saya legendaris, Tchaikovsky, ilmuwan juga musik ya. Nah, kenapa kok pilih Rusia ya? Ya tadi saya bilang saya nyambung lagi, kuliah di Eropa tapi rasanya Jakarta, Pak. Jadi Pak Gus Bram. Jadi kenapa kok rasanya Jakarta? Karena biayanya itu tidak semahal di Eropa yang lain karena menggunakan rubel. Nah, nilai tukar rubel ini hampir mirip seperti Indonesia. Makanya kuliah di Eropa rasa di Jakarta gitu. Bahkan tidak sedikit ya teman-teman itu yang kuliah berbayar di Rusia itu. Tidak hanya yang beasiswa tapi ada yang berbayar karena berbayarnya itu eh, ya sama seperti di Indonesia, bahkan lebih murah. Untuk contohnya lebih murah untuk kedokteran misalnya ya, kan harus jual sawah ya kalau di Indonesia ya, kalau di Rusia mah nggak nyampe gitu, sampai jual sawah gitu. Nah ini ya beasiswanya, jadi saya katakan sampaikan ini Indonesia nih saya ralat ya sekarang sudah bertambah bukan 161 lagi. Rusia memberikan beasiswa sekarang menjadi 250 setiap tahunnya. Cuman beasiswa ini hanya beasiswa kuliah saja, tapi biaya hidup sendiri. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, biaya biaya hidup sendiri itu sangat murah sekali ya. Nanti ditanya Mbak Safina itu berapa keluar setiap bulan. Apalagi yang jago masak ya, sangat ekonomis sekali. Nah, yang paling unik kalau kuliah di Rusia itu harus belajar bahasa Rusia. Gak usah dihindari, tetapi memang ini sangat penting. Kenapa saya katakan? Kenapa? Karena Rusia ini salah satu bahasa PBB, ya. Kemudian ada 250 juta penduduk dunia ini ngomong bahasa Rusia. Jadi kalau teman-teman pergi ke Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, kemudian itu kebanyakan mereka juga berbicara bahasa Rusia. Jadi tidak hanya di Rusia, tapi beberapa negara Eropa Timur juga berbicara dalam bahasa Rusia. Kemudian tidak usah khawatir tentang standar Eropa dan ijazahnya sudah standar Eropa. Kemudian universitasnya juga ada beberapa yang eh, dual degree ya kerjasama dengan negara asing dan banyak yang teman-teman dari Indonesia itu kuliah di Rusia habis itu lanjut lagi kuliah ke Kazakhstan, kuliah ke Turki, kemana yang ada kerjasama. Jadi itu bisa pertukaran pelajar gitu. Ini sangat luas sekali ini ya, Gus Pram, jurusan-jurusannya. Dan jurusan yang paling aneh pun juga ada ya, Gus Pram. Seperti ada hukum antariksa gitu ya. Kalau kita bingung aja membahasnya gimana. Ada jurusan hukum antariksa. Jadi eh, kalau ada satu mahasiswa PhD itu yang hukum antariksa sampai hari ini mencari pekerjaan yang di Indonesia nggak nemu. Kenapa? Karena Indonesia belum ada membicarakan tentang hukum antariksa. Ah, cuman challengingnya teman-teman di Rusia itu adalah memang cuaca ya. 4 musim, cuaca dingin, seperti sekarang musim dingin ya. Bisa sampai 12, -12, ada yang sampai -20, ada yang minus kalau di Siberia, ada yang minus sampai 40 gitu. Jadi kalau teman-teman yang pasang plat gitu yang tadi dibilang Gus Pram itu ya kedinginan nanti. Mungkin pakai plat yang ditawarkan Gus Bram yang itu temuannya Gus Bram tuh lebih bagus tuh. Nah, asalkan jangan tulang babi ya Gus Bram ya. Kayak belum ada izin kata Gus Bram. Nah, jangan khawatir juga teman-teman perempuan misalnya muslimah berjilbab. Gak usah khawatir di sini nggak ada Islamofobia karena muslim-muslim di sini sangat ramah ya dan masjid banyak di sini ya dan eh, penduduk muslim itu di Rusia terbanyak kedua setelah Kristen Ortodok. Jadi ada beberapa kota-kota yang apa namanya banyak muslimnya seperti kota Kazan tadi yang disampaikan tempat Mbak Safina dulu
S1 ya Mbak Safina ya, Kazan Federal University ini di kota Kazan itu banyak penduduk muslimnya, makanan halalnya banyak. Jadi tidak usah khawatir. Nah, ini kota-kota yang banyak muslimnya ya, kota Kazan, Ufa, Makhachkala, Sankt Petersburg juga cukup banyak, Moskow juga banyak, Astrakhan. Dan ini nomor saya, nomor Mbak Safinah, kalau misalnya ada yang kalau ingin daftar ini tahun ini sudah dibuka dan Desember ini akan tutup. Jadi saya nggak tahu kalian cukup apa tidak. Tapi kalau sudah punya paspor satu, karena ngurus paspor itu lama ngurusnya. Tapi kalau sudah punya paspor, tinggal membuat surat apa medical check up, saya pikir sudah bisa cepat begitu. Demikian Mbak Kania, makasih. Kita lanjutkan tanya jawab. Izin Gus Bram. Ya baik Surya, terima kasih banyak Pak Ami sudah memberikan banyak sekali ya wawasan baik dari mengenai etika filsafat dan juga beasiswa yang mungkin dari para peserta sudah mulai penasaran. Namun untuk pertanyaan bisa ditahan dulu karena kita akan masuk lanjut ke pemateri kedua atau pembicara kedua yaitu Mbak Safina. Mbak Safina ini adalah seorang ekonom muda sepertinya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Baik. Untuk nama lengkap, Safina Lutfia Zahro, dengan pendidikan sedang menempuh master di NGIMYO, Rusia, fokus pada Political Economy of Russia ASEAN Strategic Partnership, gelar sarjana ekonomi dari Kazan Federal University, awardee beasiswa pemerintah sejak 2019, dengan pengalaman profesional sebagai Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Rusia dan Eropa Utara, Sekretaris MES Rusia, Bendahara PPI Kazan, dan Sekretaris Jenderal Permira, dengan penghargaan sebagai inspirasi generasi oleh Kemenpora RI, serta forum internasional termasuk G20 Indonesia, attached di Forum Rusia Dunia Islam, dengan keterampilan utama leadership, berpikir kritis, public speaking, dan diplomasi. Memiliki komitmen untuk berkontribusi bagi bangsa, negara, dan dunia. Wah, sangat inspiratif sekali. Selanjutnya, mari kita sambut untuk Mbak Syafina Lutfia Zahro yang akan menyampaikan materinya mengenai ekonomi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak MC, Mbak Kania. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Senang warahmatullahi bertemu dengan kawan-kawan semuanya. Terutama saya sampaikan yang terhormat kepada para pimpinan Universitas Ageng Tirtayasa. Dan terima kasih banyak atas undangannya kepada Profesor Agus Pramono. Senang sekali lagi bertemu dengan kawan-kawan Untirta yang semoga harapannya kita bisa lebih dekat lagi setelah nanti mungkin nanti bisa tanya jawab. Dan di sini saya senang interaktif sebetulnya. Jadi mungkin nanti bisa langsung teman-teman langsung memberikan pertanyaan dan saya langsung menjawab. Namun sebelum itu saya pagi ini di sini masih tadi dimulai jam 9 pagi yang dimana sekarang sudah mulai masuk winter sehingga mataharinya juga lebih lama. Jadi tadi subuh sekitar jam setengah 7-an begitu. Jadi tadi jam 9 juga masih rada-rada gelap begitu. Dan pagi ini saya belajar banyak dari Gus Pram, materi baru yang sebelumnya belum saya pernah pelajari. Namun luar biasa Profesor Agus Pramono. Baik, mungkin perkenalan tadi terima kasih Mbak Karina. Ya, sekali lagi saya Safina yang saat ini sedang studi S2 di MGMO University. Itu adalah universitas yang di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Rusia. Dan sebelumnya saya berkuliah di Kazan Federal University. Mungkin menyambung dari Bapak Ami, tadi yang telah menyampaikan tata cara dan sebagainya untuk beasiswa. Di sini saya ingin memperkuat bahwasanya mungkin bayangan dulu saya pertama juga mungkin nggak sih saya bisa kuliah di luar negeri begitu. Namun saya yakin selama kita berusaha, selama kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah mengetahui jawabannya.
Jadi pada saat itu ya pokoknya saya coba-coba saja, saya coba, tapi jangan dicoba-coba aja, yang sungguh-sungguh. Mungkin tadi Bapak belum menjelaskan secara detail mengenai dokumen-dokumennya, dan nanti mungkin bisa untuk lebih detailnya bisa eh, tanya jawab kita. Untuk itu di sini mungkin saya akan lebih bercerita selaku student di sini, mengapa saya memilih Rusia begitu ya. Awalnya ya tentu Rusia adalah negara yang sangat besar, negara terbesar di dunia, dan untuk bisa mengetahui bagaimana luar biasanya negara ini, yang terutama setelah kita tahu yang telah didera sanksi oleh berapa banyaknya dari dunia ya kan, namun Rusia tetap berdiri. Inilah yang kita sebut sebagai negara berdikari begitu ya, berdiri di kaki sendiri. Luar biasa. Indonesia kapan bisa seperti itu? Oke. Untuk itu mungkin saya pertama kali datang ke Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Rusia. Teman-teman jangan pesimis dulu. Saya yakin teman-teman semua itu bisa. Selama dicoba dan pokoknya daftar dulu. Akhirnya saya diterima dan saya datang ke sini. Dulu pertama kali saya berada di kota Siberia. Di kota paling dingin yang berada di Rusia. Saya pernah mengalami minus sampai 60. Itu di balik jendela itu salju semuanya, berbeku semuanya. Itu di Tomsk. Terus kemudian saya di Novosibirsk, juga di daerah Siberia. Terus akhirnya di tahun kedua saya pindah di Kazan Federal University. Dan selama di Kazan, selama studi di sini terutama, saya juga aktif di beberapa organisasi karena bagi saya jiwa organisasi begitu. Hingga saat ini saya turut aktif di PPI Negara. Untuk lebih dalamnya lagi, untuk kita bisa mengetahui Rusia, budayanya yang luar biasa, terutama bahasa, saya tidak mau menyampaikan apa enak-enaknya aja, tapi juga tentu ada tidak enaknya. Saya pernah dulu sebelum saya berangkat ke Rusia, saya pernah mendapatkan suatu quotes gitu, kalimat bahwa ketika kamu bisa survive di Rusia, maka kamu bisa survive di negara manapun. Dan sekarang setelah saya berada di sini selama 6 tahun berjalan, dan itu sangat fakta, benar adanya. Karena tidak sedikit juga kawan-kawan yang telah gugur begitu ya dalam studinya karena banyak faktor, terutama dalam bahasa. Namun saya yakin selama kita kita sangat sungguh-sungguh dalam tolabul ilmi, Prof. Agus Pramono selalu menyampaikan kepada saya, pasti akan ada jalannya dan pasti bisa. Begitu. Dan ketika sudah mengalami survive itu rasanya, oh ya Allah, saya bisa sampai di titik ini. Saya bisa, begitu. Karena ya kalau kita melihat teman-teman yang lain, teman-teman yang pulang dan sebagainya, itu banyak sekali juga, begitu. Mungkin itu yang perlu dipersiapkan ketika akan berangkat ke Rusia mengenai bahasa. Namun perlu teman-teman ketahui juga, saya berangkat ke Rusia dalam keadaan 0% bahasa Rusia. Jadi saya tidak tahu sama sekali bahasa Rusia. Yang di situ kita akan belajar full untuk bahasa. Setelah kita lulus dari situ, baru nanti kita lanjutkan di tahun pertama untuk menjalani perkuliahan. Demikian. Mungkin itu mengenai tambahan saya mengenai pengalaman di sini dalam perkuliahan. Dan untuk mengenai organisasi, saya aktif di beberapa organisasi, tadi telah Mbak Kania sampaikan, dan dari situ saya belum, karena saya S1-nya di sini ya, S1-nya di sini belum merasakan kuliah di Indonesia, sehingga pertama kali saya merasakan ya organisasi di internasional, begitu di internasional, dan saya mendapatkan banyak sekali
ilmu, banyak sekali pelajaran dari berorganisasi. Karena bahasanya kita berorganisasi, itu bukan, pasti kan kita berorganisasi, teman-teman pasti untuk mendapatkan pengalaman, begitu kan. Namun di sisi lain, banyak sekali hal kita bisa menemukan relasi dan sebagainya. Itu bisa kita dapatkan di sana. Sehingga harapannya teman-teman kita semua selaku mahasiswa yang sedang menempuh studi juga untuk bisa aktif berorganisasi, karena berorganisasi adalah suatu ilmu yang tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan. Itu dari saya langsung saja, apabila teman-teman di sini langsung saja ditanyakan kepada saya apa yang ingin teman-teman lebih dalami lagi. Saya mohon untuk bisa kan semua lebih interaktif. Wah, sangat menginspirasi sekali. Kalau dari saya, ada yang ingin saya tanyakan nih kepada Mbak Safina. Nah, Oke, siap. kira-kira kalau suasana kehidupan di kampus di Rusia itu seperti apa sih, Mbak Safina? Lebih jelasnya. Oke, suasana kehidupan di kampus Rusia. Tentu tiap kali kita masuk kuliah, itu rasanya kita berada di, apa ya, dengan mereka yang cantik-cantik, ya kan? Berasa kita lagi fashion show gitu kalau ke kampus itu. itu itu ini ya, sisi lain. Untuk suasana lebih itunya, ya di sini teman-teman di Rusia itu sangat welcome sekali, sangat welcome, dan juga kita di sini juga banyak teman-teman dari berbagai negara. Jadi suasana tentu sangat ramah, sangat sangat ramah di sini, ramah teman-teman, ramah. Kalau kita lihat kan, oh Rusia itu nggak bisa senyum gitu kan, itu memang iya. Namun apabila kita sudah mengenal, sudah itu juga sama seperti biasa begitu. Dan untuk di suasana di kelas, tentu terutama apabila teman-teman, jadi ada beberapa jalur teman-teman untuk bisa berkuliah di sini. Ada jalur dari pemerintah Rusia dan bisa langsung melalui jalur kampus. Dan kalau kebanyakan itu memang kampus berbahasa Rusia, namun juga ada beberapa kampus yang berbahasa Inggris. Begitu. Nah, apabila teman-teman di kampus yang berbahasa Rusia, tentu suasana kelasnya kita penuh dengan lebih banyak untuk bisa mencerna bahasa, terutama ya kan apa yang disampaikan oleh dosen. Itu kita harus memahami itu, begitu kan, harus lebih benar-benar sepaneng gitu bahasanya. Namun kalau di dalam bahasa Inggris ya mungkin kita sudah lebih banyak terbiasa gitu dengan bahasa Inggris, jadi ya biasa saja begitu, dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana umumnya begitu. Mungkin itu Mbak Kania, atau ada lebih spesifik lagi, silahkan. Nah, satu lagi Mbak Safina, pertanyaan dari saya. Oke, siap. Kalau sistem dukungan bagi mahasiswa internasional dari pemerintah Rusia itu sendiri seperti apa ya Mbak Safina? Oke, dukungan. Oh, yang pertama benefit mungkin ya teman-teman. Jadi pemerintah beasiswa Rusia itu memberikan beasiswa yang tercover adalah biaya pendidikan. Jadi untuk biaya hidup itu adalah biaya sendiri begitu. Namun tadi telah disampaikan oleh Bapak Ami bahwa pendidikan di Rusia ya sama kita hidup di Jakarta begitulah ya, di Indonesia. Jadi kalau saya pribadi 1 bulan 2 juta begitu cukup, 2,5 juta cukup. Tapi tadi ya masak sendiri. Ya, nah terus untuk benefit lain, tentu kita selaku mahasiswa internasional, kita bisa mengikuti berbagai macam forum-forum yang diadakan di Rusia. Dan di Rusia ini sangat sekali banyak forum internasional yang digelar, sehingga ya kita bisa mengikuti itu di sana. Terus untuk benefit lainnya, mungkin ada beberapa kampus yang memang mengcover lebih, mungkin juga tercover biaya tiketnya, perjalanannya, itu yang diberikan oleh pemerintah Rusia, Mbak Kania. Baik, terima kasih banyak Mbak Safina. Mungkin dari
Peserta lain ada yang ingin penasaran mengenai kehidupan di Rusia dan beasiswanya bisa langsung saja raise hand atau bertanya di kolom chat. Silakan Fajar Siraj untuk Oke, pertanyaannya. sip. Perkenalkan Mbak Safina, saya Fajar Siraj dari Teknik Metalurgi Untirta 2022. Saya penasaran sih, Mbak, kan kita di Indonesia sama Rusia jauh ya, beda budayanya ya. Nah, itu gimana sih cara adaptasinya tuh? Oke, mengenai budaya, sebetulnya kita tidak jauh-jauh beda teman-teman kalau masalah sosial. Benar-benar saya merasa bahwa ya sama seperti di Indonesia begitu. Hanya saja memang ada beberapa kebiasaan kita yang berbeda ketika kita sudah hidup bersama begitu ya. Untuk bisa adaptasi, tentu kita yang pertama harus dibekali diri untuk bisa mengerti. Jadi kita saling mengerti perbedaan. Oh ini seperti ini, oh ya dia seperti itu. Jadi kita ngertiin aja begitu. Kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan, kuncinya hanya di situ untuk mengenai masalah budaya, mengerti begitu, memahami, mengerti. Nanti pasti kita bisa hidup bersama-sama. Oke, Mbak, ternyata Iya, kira begitu. bakal yang beda jauh banget gitu. Tidak. Oke, Benar-benar sama biasa saja begitu. Tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, tidak. Banyak teman-teman yang untuk masalah budaya pasti bisa survive. makasih banyak ya Mbak atas sharing ini. Siap-siap. Ditunggu ya di Rusia. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi, tidak hanya untuk Mbak Safina, mungkin untuk pemateri sebelumnya kepada Pak Ami yang masih bingung mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Ami, para peserta bisa bertanya dari dua speech yang telah disampaikan tadi. Silakan bisa raise hand atau sampaikan di kolom chat. Ini momen-momen yang sangat langka ini soalnya Mbak Safina dan Pak Ami dari Rusia ini. Iya, teman-teman, dan sekali lagi tadi juga telah disampaikan Bapak Ami, memang betul sekali kampus di Rusia ini luar biasa teman-teman. Tadi juga telah disampaikan banyak sekali lulusan presiden-presiden lulusan Rusia, dan juga salah satunya seperti Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, itu juga alumni dari lulusan kampus saya yang sekarang dari MGIMO University, dan juga Presiden dari Kazakhstan dan sebagainya. Terus juga Menteri Luar Negeri Rusia, itu juga alumni dari kampus saya yang sekarang di MGIMO. Jadi untuk mengenai pendidikannya sangat luar biasa. Makanya saya memutuskan untuk S2 lagi di Rusia, ya betapa menakjubkannya Rusia bagi saya. Setelah 5 tahun saya mengetahui betapa luar biasanya ini negara. Begitu, teman-teman. Masih ditunggu, jika ada yang ingin bertanya, ayo. Ini oke, Muhammad Zaki, silahkan. Ada yang ingin disampaikan? Oke, oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, aku Zaki dari Teknik Mesin Universitas Jember. Di sini aku mau menanyakan ke Profesor Agus Pramono, apa boleh, Kak? Ya, silahkan pada Prof. Agus. Ya, silakan Yaki. Ya, izin bertanya, Bapak. Tadi kan ada yang terkait produk dari tulang sapi itu. Nah, itu yang mau saya tanyakan, itu biasanya material sebagai yang dijadikan campuran untuk tulang sapinya itu material apa, Pak, yang digunakan? Seperti itu. Terima kasih.
Ya, Jaki, terima kasih pertanyaannya. Jadi basic metrik itu kan komposisi yang dominan ya, di atas 50% itu menggunakan tulang sapi. Tulang sapi kita sintesis menjadi serbuk hidroksiapatit. Dan proses itu tidak sederhana, karena kalau temperaturnya lewat, dia bisa menjadi karbon, bukan menjadi hidroksiapatit. Jadi yang digambar tadi mungkin bisa saya share lagi. Ini. Nah, ini kan mana ya tadi ya? Nah, ini ya. Nah, di gambar ini itu yang warnanya putih itu adalah sintesis hidroksiapatit ya di temperatur 600 selama kurang lebih 2 jam ya, 2 jam sampai 2 jam setengah. Tapi kalau di atas 600 maka dia menjadi karbon. Jadi temperaturnya harus sesuai. Nah, ini didominasi oleh serbuk hidroksiapatit sebagai metrik. Nah, penguatnya kalau di limbah tulang itu kan kita pakai titanium. Titaniumnya bisa digabung dengan Mg atau vanadium selaku coupling agent atau pengikat. Jadi kalau bikin biomaterial ini hanya hidroksiapatit itu nggak bisa kuat sampelnya. Makanya harus digunakan penguat atau reinforce yaitu titanium. Dan titanium dengan hidroksiapatit nggak bisa bereaksi, makanya butuh magnesium sebagai coupling agent. Nah, presentasinya kalau di eksperimen terakhir itu 60% hidroksiapatit, terus 25% titanium, sisanya magnesium. Makanya dia bisa menjadi sampel seperti ini. Nah, ini ya, yang di bawah ini ya. Yang di bawah ini. Jadi sampel hidroksiapatit. Begitu, Zaki ya. Baik, Pak. Terima kasih sangat menjawab pertanyaan saya. Oke, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik itu untuk Prof. Agus, Mbak Safina, atau Pak Ami. Silakan bisa raise hand yang masih penasaran atau masih belum jelas. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya mau menyampaikan hasil dari sosialisasi beasiswa yang tahun kemarin itu justru yang berangkat bukan dari Untirta ya, tapi dari STT Al-Khoiriyah ya. Kalau nggak salah Mas Fredo ya, Mas Ami ya, Mbak Safina ya. Mas Itu Freddy. Sorry, Mas Freddy itu orang Cilegon yang kuliahnya di Al-Khoiriyah. Jadi semangat juangnya luar biasa. Jadi anak-anak Al-Khoiriyah ini semangat daya juangnya yang luar biasa, jadi melawan ketakutan terhadap iklim, cuaca, kultur, ternyata kan dia berhasil gitu. Jadi nilai plusnya itu semangat juang sebenarnya. Sekarang, Oh, ini Gus Bram. ya ya, gimana Mas? Mbak Safina jadi ketua PPI ya sekarang ya, Permos ya dia. Terus, Mas, alhamdulillah. ya, Mas Freddy betul. Sekarang jadi ketua Penghimpunan Ketua Pelajar Permos. Indonesia di Moskow, Oke oke. Mas Ya Freddy. ini makanya anak-anak Fakultas Teknik ini mana ini daya juangnya ini? Ya minimal coba mendaftar dulu lah. Dulu sebenarnya sudah ada 3 orang ya Mas Amin Mbak Safin ya. Ada Mubi, terus ada yang mau ke Siberia, terus ada 3 pokoknya. Tapi di tengah jalan karena udah diterima di kerja ya, mungkin udah mengenal rupiah sehingga daya juangnya jadi lemah gitu. Padahal umurnya masih relatif muda gitu kan. Ada tuh sebenarnya di tahun kemarin tuh yang ada 3 orang, ada Mubi, ada yang saya lupa namanya yang 2. Tapi niat hajatnya itu sudah mau studi lanjut. Nah, mudah-mudahan melalui sosialisasi beasiswa ini ada ada niat lah untuk bisa studi lanjut. Oh ya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Mas Ami, Mbak Safina yang selalu kita repotkan ini untuk sosialisasi beasiswa ya dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan senantiasa bisa membersamai sebagai pahala jariah buat kita semua untuk kesuksesan kita dalam bertolabul ilmi. Jadi tadi yang disampaikan Mas Ami bahwa kita sudah menjadi member Bridge dan nanti untuk
kerjasama lanjutan pasti akan lebih intensif lagi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga apa namanya pergeseran transisi teknologinya bisa diakomodir dari Rusia ke Asia, terutama di di Indonesia ya, seperti itu. Oh iya, saya tambahkan sedikit Gus Pram, mungkin Ya, masih ada mangga, waktu. mangga, Mas. Mbak Kania ya. Jadi memang beasiswa Rusia itu memang sifatnya parsial gitu. Namun kami beserta teman-teman ya, Mbak Safina ya, kita menginisiasi mencari supporting top up beasiswa untuk biaya hidup dan sebagainya. Alhamdulillah direspon tahun ini diresmikan beasiswa namanya beasiswa cendekia Basnas. Jadi beasiswa itu diberikan dari Basnas RI untuk teman-teman yang kuliah di Rusia untuk mengcover biaya hidup ya, Mbak Sabina ya. Jadi alhamdulillah ada 100 mahasiswa yang apa namanya kuotanya ada 100 per tahunnya. Jadi mungkin nanti ini kalau teman-teman daftar nggak usah khawatir ya. Mungkin nanti kita akan terus carikan bagaimana supaya memudahkan. Yang penting teman-teman tetap studinya itu jadi prioritas utama gitu. Alhamdulillah itu beberapa yang sudah kami lakukan terkait dukungan dan kerjasama. Dan ini ya tadi itu benar Gus Pram. Jadi Mas Freddy itu ya dari Cilegon ya, dari ini Arharia, terus sering ngobrol-ngobrol sama saya. Dia dulu ketua BEM Gus Pram. Oh, BEM ya. Ya ketua BEM, jadi aktivis Tulen ya. Alhamdulillah gabung juga di CNU. Jadi ya banyak inilah banyak kesempatan. Monggo silahkan kalau ada yang tertarik. Nggak harus tahun ini ya. Persiapan tahun depan gitu. Mungkin mas sekarang masih semester berapa ini? Semester akhir gitu ya. Persiapan tahun depan untuk daftar gitu misalnya. Itu silahkan. Ada juga beasiswa yang lain nanti kita akan teraskan lebih lanjut ya. Mungkin nanti ada beasiswa-beasiswa seperti beasiswanya Mbak Safina ini kan juga beasiswa yang berbeda ya. Tapi muaranya sama tapi skemanya berbeda. Ada beberapa skema begitu. Itu aja sih Gus Pram yang bisa kami sampaikan. Saya juga terima kasih buat eh, Gus Pram dan juga teman-teman mahasiswa dari Wintirta. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan Ya. kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan insya Allah 2 tahun lagi nih Mas Ami, Mbak Safina, Kania ini bisa ke Rusia lah. Ini Amin, amin. asisten saya di lab gambar teknik dan CAD ini. Jadi mudah-mudahan menginspirasi ya buat teman-teman asisten untuk bisa kurut ilmu ke Rusia. Jadi perlu saya sampaikan bahwa keilmuan Rusia itu originalitas yang membawa peradaban saintek ya. Jadi mungkin pernah saya sampaikan di beberapa kuliah umum bahwa ketika eh, di kekhalifahan Abbasiyah itu kan kitab-kitab tentang saintek kan direbut oleh Mongol ya. Mongol saat itu masih di bawah kekaisaran Tsar dan kitab-kitabnya masih ada di Saint Peter's kalau nggak salah, Hisab al-Muqabalah, terus kisah tentang metalurgi di Ma'rifat al-Jawahir, sehingga sangat otentik sekali kalau rekan-rekan terutama yang di sains teknologi bisa menuntut ilmu lanjutnya ke Rusia. Itu rekomendasi saya karena nanti di sana banyak tutor mentor-mentor, ada Mbak Safina, ada Mas Ami dan yang lain ya. Nanti bisa mementori untuk keberhasilan kesuksesan studi lanjutnya. Mungkin itu, terima kasih dari saya, moderator. Baik, terima kasih untuk Prof. Agus, Pak Ami, dan Mbak Safina. Tapi untuk Pak Ami dan Mbak Safina, sebelumnya kita ada pemberian sertifikat atas jadi speaker dalam webinar hari ini. Untuk Pak Ami bisa tolong on kamera. Ya, terima kasih Mbak. Saya terima sertifikat of the speaker sebagai pembicara dengan senang hati. Mudah-mudahan acara ini bisa memberi manfaat yang luar biasa buat teman-teman semuanya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Ami sudah memberikan inspirasi dan motivasi yang sangat berkesan dalam
kehidupan di Rusia sana. Oke, untuk sertifikat Mbak Safina, mohon operator. Baik, Certificate of Speaker untuk Mbak Safina has participated as a speaker in the webinar organized by FT Untirta with the topic of new method of composite materials and socialization of Russian scholarship. Terima kasih banyak Mbak Kania, terima kasih banyak kawan-kawan Untirta. Saya sampaikan kita semangat selalu untuk terus belajar menuntut ilmu dan saya menunggu teman-teman semuanya di Rusia. Sekali lagi tidak ada yang sulit selama kita mau mencoba dan berusaha. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman semua. Baik, terima kasih kembali untuk Mbak Safina dan juga Pak Ami. Untuk materi dalam webinar hari ini telah disampaikan semuanya dari baik itu dari Prof. Agus, Pak Ami dan juga Mbak Safina. Untuk kegiatan selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Master of Ceremony. Silahkan.